elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pembahasan yang mengantarkan kita untuk memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita telah sampaikan beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk diantaranya berkaitan dengan al-imanu billah, iman kepada Allah, khususnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT, kemudian al-iman bil yaumil akhir, iman kepada yaumil akhir, dengan rincian-rincian yang telah beliau bawakan, kemudian iman kepada takdir Allah SWT, termasuk berkaitan dengan ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan termasuk diantaranya adalah manhajut talaqi, bagaimana seorang muslim hendaknya dia atau dalam rangka dalam masalah mengambil ilmu apa yang mesti dia perhatikan. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, perkataan beliau diantaranya adalah thumma hum ma hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu asy-syari'ah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah ma'a hadhil usul, bersama dengan prinsip-prinsip di atas, dengan prinsip-prinsip ini, artinya bersama dengan prinsip-prinsip, yaitu dalam beragama benar-benar berpijak di atas kitab Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan berdasarkan ijma', kesepakatan salaful ummah, para sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in, yang mereka bersepakat dalam suatu perkara. Ini adalah pokok dasar akidah Ahlussunnah dalam mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan prinsip-prinsip di atas, Ahlussunnah wal Jamaah ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan yang mungkar, ala ma tujibuhu asy-syari'ah, berdasarkan arahan atau apa yang diwajibkan oleh syariat, apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah SWT. Sehingga kewajiban menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini bukan sesuai dengan seleranya, tetapi berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang telah diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahmati Allah taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini kewajiban yang sangat besar dalam agama ini, dalam rangka untuk mengawal tegaknya ajaran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Amalan ini adalah amalan yang telah mendapatkan arahan-arahan penetapan kewajibannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dalam beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, seperti dalam surat ini Al-Maidah ayat yang ke-105. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian mengurus diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian apabila Anda di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hambanya yang beriman kepada Allah, yang hatinya setelah terbentuk rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Alaikum anfusakum, adalah kalian menjaga diri kalian sendiri, mengurus diri kalian sendiri. Bagaimana Anda benar-benar
posisinya bisa selamat dari semua kesesatan dan istiqamah di atasnya sampai menghadap Allah dalam keadaan di atas tauhid dan sunnah. Dan ayat ini sebagaimana diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang salah di dalam memahaminya, keliru dalam masalah memahaminya. Disangka ayat ini adalah membiarkan seorang atau perintah seorang untuk mengurus dirinya sendiri, tak mengabaikan orang lain, tanpa mau tahu tentang orang lain. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah. Wahai manusia, kalian telah membaca ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa innakum tada'unaha ala ghairi mawdhi'iha. Kalian telah meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nas idza ra'aul munkara wala yughayyirunahu yushiqullahu azza wa jalla ayummahum bi'iqabi. Aku telah mendengar Nabi bersabda, sungguhnya manusia itu apabila dia melihat kemungkaran dan dia tidak merubah kemungkaran tersebut, maka dikhawatirkan hampir-hampir Allah akan meratakan azab yang menimpa kepada mereka. Sehingga ayat ini tidak menjadikan sinyal kepada kita untuk yang penting adalah diri saya, lalu dia cuek dan membiarkan yang lainnya. Tidak. Bahkan ayat ini Nabi telah tegaskan hendaknya seorang yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa mempedulikan orang-orang yang sesat, yang mereka tidak akan membahayakan kalian apabila kalian tetap di atas ini al-haq, tetap di atas ini kebenaran, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun bersabda di antaranya, bali tamaru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'athharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa'alaika bi khasati nafsik wa da'il awam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabir fihinna mislul qabid alal jamr lil amil fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna kama amalikum. Kata Nabi, balik tamaru bil ma'ruf, hendaklah kalian senantiasa terus-menerus dalam mewujudkan yang ma'ruf, dalam memerintahkan yang ma'ruf, wa tanahu 'anil munkar, dan dalam mengingkari yang munkar. Idza ra'aita syuhan muta'an, apabila Anda melihat kebakhilan yang ditaati, kekirian yang ditaati, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunyan mu'athharatan, dan dunia yang diutamakan, wa ijaba kulli dira'yan ra'ya bi ra'yi, dan setiap orang bangga dengan pemikirannya sehingga mereka itu menjadi ahlul hawa, menjadi para pengikar hawa nafsu. Kalau Anda telah melihat pemandangan seperti itu, orang-orang pelit, orang-orang yang mereka ini pelit, bakhil, kemudian pengikar hawa nafsu, mereka hanya mengikuti kesenangan hawa nafsu, kemudian dunia sangat diutamakan, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Lalu setiap orang mereka itu bangga dengan pemikirannya, tidak kembali kepada nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, tidak mengikuti wahyu. Apabila Anda telah melihat suasana seperti ini, fa'alaika bikhasati nafsik, hendaklah Anda yaitu mengurus diri Anda sendiri. Hendaklah Anda benar-benar perhatikan diri Anda sendiri. Wadail awam, tinggalkan orang awam. Jangan ikut arus. Jangan ikut arus. Di antara kerusakan yang ada itu adalah orang ikut arus. Bahkan orang yang alim bukan mengajari orang yang bodoh. Tapi orang bodoh ini menuntun orang yang alim untuk rusak. Orang alimnya bahkan menyusahkan orang yang bodoh. Bukan orang alimnya menuntun, mengajari, kemudian bagaimana yaitu mendidik orang-orang awam itu untuk dia faham Islam dan mengamalkan Islam. Justru malah ikut arus. Ikut arus kebanyakan orang. Ini adalah
ini orang yang mereka ini justru orang alim mengekor kepada kebanyakan ini orang. Dalam sana seperti itu, tinggalkan orang awam. Artinya jangan pedulikan orang awam. Hendaklah Anda ngurus diri Anda sendiri. Bagaimana Anda betul-betul melaksanakan agama Allah, walaupun sampai parosi terasing. Karena Nabi pun ingatkan, ini badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'ah. Islam itu berawal dalam kondisi asing. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang katanya masyarakat Quraisy itu mereka itu menisbatkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena juga Ka'bah di depan mata mereka. Sedangkan Nabiullah Muhammad SAW itu membawa intisari ajaran Nabiullah Ibrahim yaitu tauhid. Tapi justru mereka sangat asing dengan apa yang disampaikan Nabi dan sangat memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Ini orang padahal mereka menisbatkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya satu saat akan ada kasus seperti itu. Dia merasa pengikut Rasulullah SAW, tetapi sangat memusuhi terhadap ajaran Rasulullah SAW. Kemudian sangat asing dengan ajaran nabinya sendiri. Padahal dia menisbatkan pengikut Muhammad, pengikut Rasulullah SAW. Bahkan menjadi dinyanyi-nyanyikan, dibuat nyanyian-nyanyian, dia lontarkan dengan lisan mereka. Tapi dalam prakteknya mereka sangat jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW. Sangat jauh. Sehingga bahkan melihat asing itu ajaran Rasulullah SAW. Kondisi seperti ini, maka tinggalkan orang awam seperti itu. Jangan Anda bahkan ikut arus orang awam. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabir fihinna mislul qabid alal jamri. Karena Anda akan mendapatkan, ini di belakang Anda itu akan ada hari-hari di mana orang bersabar di atas kebenaran itu seperti orang mereka memegang bara api. Ini berat, penuh membutuhkan kesabaran ekstra. Tetapi keutamanya sangat besar. Bahkan pahalanya 50 kali lipat pahalanya amalnya para sahabat Nabi. Pak Ekhotibillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga alaikum anfusakum wa la yadurukum man dhalla idza tadaitum, ini bukan ayat yang mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan kemungkaran dan dengan amar nahi munkar. Tetapi ayat ini adalah mengajarkan bagi kita tetaplah beramar ma'ruf dan tentang apa yang menimpa Anda bersabarlah dan tinggalkan orang mereka tidak bisa diajak untuk baik. Sehingga tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mensabari semua yang dia dapatkan dari dampak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian di antara pula ayat yang mendasarkan seorang muslim wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat, sehingga sebagian ulama mengatakan ini adalah fardu amar ma'ruf nahi munkar merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini sebuah kewajiban, apabila sudah ada yang mengambilnya, menekalnya, maka yang lainnya menjadi gugur dari kewajiban tersebut. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mereka yada'una ilal khair, yang terus mengajak kepada kebaikan. Yang mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan, kebaikan Islam, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebaikan-kebaikan secara umum yang diajarkan oleh agama, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, melarang kesyirikan, melarang bid'ah, melarang kemaksiatan, dan melarang segala bentuk kemungkaran yang diingkari oleh syariat ini. Orang yang mereka itu mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul telah beruntung, sukses. Keberuntungan itu diantaranya ada pada amaliyah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini adalah amaliyah yang akan sangat memberikan keuntungan kepada pelakunya. Keuntungan sangat banyak.
Demikian pula di antara firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una rasulah an-nabiyyal ummiyah alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mereka mengikuti Rasulullah SAW, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, yang mereka dapatkan, yakni tentang Nabi ini, penjelasan tentang Nabi ini ada dalam kitab mereka Taurat dan Injil, sehingga orang Yahudi itu sangat mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Yang mereka juga, para pengikut Nabi ini, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimul 'alaihimul khaba'ith. Menghalalkan untuk mereka itu yang thayyibat. Nabi ini menghalalkan yang thayyibat, mengharamkan yang khaba'ith. Wa yadha'u anhum israrahum wal akhlala. Dan banyak melepaskan dari berbagai macam belenggu-belenggu, beban-beban dan belenggu-belenggu dari mereka. Kemudian allati kanat alaihim, belenggu yang membelenggu mereka, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi anzala ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mereka yakni beriman kepada yakni Nabi, kemudian memuliakan Nabi, kemudian menolong Nabi dan mengikuti ajaran Nabinya, cahaya yang diturunkan Allah bersama Nabi ini, itulah orang yang mereka beruntung. Sehingga keberuntungan itu ada pada perbuatan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Demikian pula aran-aran Rasulullah SAW berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Banyak hadis yang Nabi sampaikan dalam masalah ini. Di antaranya hadis yang sangat terkenal sekali. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan Anda. Fa'ilam yastati' fabilisani, kalau nggak mampu dengan lisan Anda. Dengan tangan itu dan kekuasaan dan kekuatan, kalau memiliki kekuasaan dan kekuatan. Inilah wilayahnya orang-orang mereka memiliki kekuasaan, penguasa pada rakyat, kemudian bos kepada karyawannya, kemudian orang tua kepada anaknya. Ini adalah wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Sesuai dengan kapasitasnya kekuasaan tersebut. Maka rubahlah dengan tangan Anda. Kalau nggak mampu dengan lisan, mengkaji dengan lisan, menjelaskan dengan lisan, mengkaji dengan lisan, menjelaskan perkaranya. Kalau tidak mampu pula, fabiqalbi, dengan hatinya itu, yaitu mengingkari perbuatan kemungkaran yang ada. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya, yaitu iman. Kemudian juga hadis Nabi SAW, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha. Perumpamaan orang yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, dan orang-orang mereka terjerumus dalam pelanggaran terhadap ajaran Allah. Apa tamsilnya? Kama thaliqaumin istamu ala safinah. Itu seperti perumpamaan sebuah kaum yang mereka ini berundi dalam hal naik kapal. Dari hasil undian itu, fa'asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian dia mendapatkan tempat di atas, sebagian lagi mendapatkan tempat di bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idastaqau minal ma' marru 'ala man fawqahum. Orang yang di bawah ini, kalau dia pengen butuh air, mesti naik dulu ke atas, sehingga melewati orang-orang yang ada di atas. Pikirannya ini gak enak, mengganggu. Maka dia punya unek-unek punya pikiran. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam yu'di man fawqana. Seandainya kami lubangi dinding bawah ini, kami nggak perlu naik ke atas untuk ngambil air. Ini tentu tindakan yang sangat mengancam, sangat berbahaya. Maka apa cara Nabi SAW? Fa in yatrukuhum wa ma'aradu halaku jami'an. Kalau orang yang punya pikiran untuk melubangi dinding kapal itu dibiarkan melubangi dinding kapal, maka semuanya akan tenggelam. Baik yang melubangi maupun yang tidak melubangi. Wa in akhadu ala aidihim wa najau jami'an. Najau jami'an. Kalau orang yang melubangi kapal itu ditahan, dicegah,
maka semuanya akan selamat. Yang melubangi dan tidak melubangi semuanya akan selamat. Ini tamsil dalam atau di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ini hidup di tengah-tengah kehidupan ini kayak penumpang kapal. Kayak penumpang kapal. Kemudian, di antara penumpang kapal ini ada yang pengen berbuat, ya ini kemungkaran. Kalau kita mengingkarinya, mencegahnya, menahannya, ini penyelamat. Dan kalau kita membiarkannya, akan menjadikan ini tenggelamnya, rusaknya, kehancuran daripada kehidupan ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, maka Allah pun ingatkan pada kita itu, wattaqu fitnatan la tusibanal ladina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu ini turunnya bencana, akan turunnya bencana. Fitnah itu bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di kalangan kalian. Tapi kalau sudah menimpa seperti ini akan umum. Lihat, kalau sudah kena gempa, yang terdampak gempa bukan yang zalim saja, bukan yang mendem saja, tetapi semua terkena dampaknya. Yang saleh, yang taleh. Demikian pula ketika datang banjir, atau tsunami, atau datang tanah longsor, dan semisalnya, yang akan terkena banyak. Yang akan berdampak sangat banyak sekali. Ini sebagaimana tamsilnya yang Nabi buat berkaitan dengan kondisi manusia, sehingga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini adalah penyelamat. Ini berkaitan kehidupan kita ini. Dan zaman kita ini seperti zaman yang pernah dikatakan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Belum pernah mengatakan ungkapan begini. Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiyal kabir wa yarbu fiyas saghir. Bagaimana kira-kira keadaan kalian? Jika ini saat fitnah itu meliputi kalian. Fitnah-fitnah yang membuat orang tua itu dia semakin bangka, semakin pikun, dan menjadikan anak-anak kecil itu cepat berubah. Ini suasana yang ini banyak fitnah-fitnah. Wa yattakhiduha an-nasu sunnatan. Dan manusia itu menjadikan sunnah apa yang tidak diajarkan oleh Nabi. Jadikan sunnah tradisi, menjadikan sunnah tradisi kehidupan yang yang diambil bukan dari petunjuk Nabi. Sehingga sunnah-sunnah jahiliyah yang mereka ambil, yang mereka hidupkan itu. Kemudian, kalau ternyata ada orang yang meninggalkan sunnah itu, maka akan diseru, akan dibengoi, kalau orang Jawa itu bilang itu, akan diomongi dengan ungkapan, turikatis sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan itu bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah ada dalam Islam, tapi sudah jadi tradisi yang ngoyot. Tradisi yang sangat umum di tengah-tengah masyarakat. Yang tidak pernah ada dalam ajaran Nabi. Sehingga dianggap sebagai sunnah agama. Ketika ditinggalkan, dikatakan orang meninggalkan itu turikati sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Sehingga sangat diingkari dengan kuat-kuat. Kemudian ada yang mengatakan, mata dzak. Kapan itu terjadi ya Ibnu Mas'ud? Idza dhahabat ulama'ukum. Apabila para ulama kalian telah pergi. Kalau para ulama telah pergi, yang tinggal orang-orang bodoh. Yang tinggal orang bodoh dan syaitan itu pesta pora sangat gembira. Karena para ulama itu ibaratnya polisinya lalu lintas kehidupan manusia yang memperingatkan marah-marah bahaya. Yang mengajarkan kebaikan, memperingatkan marah bahaya, memperingatkan makar-makar syaitan. Maka begitu ulama meninggal, syaitan pesta pora. Syaitan sangat bergembira. Dan meninggalnya ulama itu dikatakan sulmatun fil Islam. Retaknya bangunan Islam. Keretakan bangunan Islam. Karena ulama meninggal berarti akan terkubur bersertanya ilmu yang dimilikinya itu. Sehingga tinggal banyak meninggal orang bodoh. Dan orang bodoh akan berhukum dengan hawa nafsu. Bukan berhukum dengan wahyu. Wa kasurat qura'ukum. Sedangkan yang banyak para qura, banyak penghafal Quran, banyak orang yang mereka itu pembaca Quran, para qura,
tapi yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Membaca Al-Quran tapi tidak melayani tulang tenggorokan mereka, alias tidak memahaminya dan tidak meresap dalam hati, sehingga bacaannya itu nggak nyambung dengan amalia kehidupan sehari-harinya. Maka diingatkan kita, orang Khawarij itu banyak para qurra, banyak para Qur'annya, tetapi mereka adalah yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sehingga kondisinya itu adalah sufaul ahlam. Orang-orang yang mereka bodoh tentang hakikat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqallat fuqaha'ukum. Sedangkan para fuqahanya, ulamanya sedikit. Sangat sedikit. Yang banyak itu waqasrat umara'ukum, yang banyak itu para pemimpin. Banyaknya orang yang rakus kepemimpinan. Pemimpin dunia sangat banyak, para pemimpin sangat banyak. Tapi fuqahanya sangat sedikit sekali. Waqalat umana'ukum, banyaknya pemimpin yang ada itu sedikit sekali yang amanah. Kalau sudah hilang amanah atau sedikit yang amanah, yang banyak pengkhianatan. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia itu dicari dengan amal-amal akhirat. Banyak amal-amal agama tapi hanya jadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Sehingga orang mereka mewujudkan agama, mengamalkan agama, belajar agama, bukan untuk semakin menghidupkan agama Allah, mendekat kepada Allah Ta'ala, tapi hanya untuk mencari dunia. Watufuqaha li ghairiddin, dan yang difahami, yang diperdalam, yaitu diperdalam, difaqih-faqihkan itu adalah, yaitu bukan ilmu selain agama, atau bukan ilmu agama. Orang berlomba-lomba dengan ilmu dunia, tapi mereka campakkan ini ilmu agama. Ini suasana yang sungguhnya juga meliputi zaman kita ini. Meliputi zaman yang lebih kental pada suasana zaman kita ini. Di mana sunnah agama itu menjadi asing. Yang banyak sunnah-sunnah bid'ah yang diada-adakan. Sehingga kalau ditinggalkan sunnah-sunnah bid'ah itu, dikatakan orang turikati sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Sebenarnya ini ditinggalkan sunnah-sunnah bid'ah itu, tapi telah dianggap sebagai sunnah agama. Kemudian ulama banyak yang meninggal, banyaknya juala, banyaknya orang rakus kepemimpinan. Kemudian banyak orang menjadikan amal agama itu menjadi untuk mencari dunia. Sehingga banyak orang jual agama untuk mendapatkan dunia. Jual agama. Sampai ini orang kafir pun dijadikan sebagai pengurus, ya ini ke organisasi agama. Orang kafir itu dijadikan sebagai pengurus daripada, ya ini organisasi keagamaan. Ngeri tentunya itu. Orang kafir itu harusnya didakwahi, dituntun, diingkari kekafirannya. Kok malah dirangkul untuk menjadi bagian aktivis, ya ini keagamaan. Ini sangat mengherankan sekali. Sehingga yang ada itu tampilannya itu tampilan-tampilan membosankan. Tampilan-tampilan membuat lihat mukanya itu muak. Itu agama menjadi diinjak-injak, nggak ada harganya. Tapi yang diangkat adalah ahlu dunia. Kalau dengan ahli dunia nyembah-nyembah. Tapi kalau dengan agama dicampakkan, dihinakan, ini kondisi yang banyak ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini kita. Amal ma'ruf ini menjadi bagian syariat yang sangat penting sekali, yang dengan ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu berarti ini penegakan iqamatul hujjah, penegakan hujjah. Yang Rasul diutus oleh Allah Ta'ala itu diantaranya adalah dalam rangka iqamatul hujjah. Rusulah mubashirina wa mudhirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Para Rasul itu datang untuk menyampaikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dari hal yang akan mengancam mereka, kehancuran yang akan mengancam mereka. Agar apa? Li Allah yakuna linasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Agar manusia tidak punya alasan lagi nanti di hadapan Allah setelah datangnya para rasul itu. Sehingga tegaknya dakwah amal ma'ruf nahi munkar ini dalam rangka untuk menegakkan hujah kepada manusia bahwa syariat Allah telah disampaikan, telah sampai kepada mereka dan telah diperintahkan.
Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini dalam rangka untuk melepas tanggung jawab kita dari orang-orang yang mereka tidak melaksanakan, dari kewajiban yang diletakkan di pundak orang-orang yang Allah bebankan kewajiban tersebut. Allah membebankan kewajiban al-amru bil ma'ruf nahi munkar kepada kaum muslimin, khususnya para ulama yang mereka mengerti agama. Maka dengan melakukannya, dia telah melepaskan beban tersebut. Sehingga ketika ada seorang Bani Israel, seorang alim Bani Israel mengingkari kaumnya yang ibaratnya azab itu tinggal dibelekan kepada mereka, kok masih tetap terus memerintahkan pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, apa katanya? Ma'dziratan inda rabbikum. Ma'dziratan ila rabbikum. Yaitu dalam rangka mengambil udzur. Dalam rangka mengambil udzur dari Allah SWT. Supaya lepas, bebannya itu lepas. Karena kewajiban orang yang alim, orang yang tahu agama adalah memerintahkan yang baik, melanggar yang mungkar, sehingga dengan begitu telah lepas beban agama. Soal mereka itu kemudian mau atau tidak, itu urusan hatinya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga, penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini salah satu di antara prinsip untuk mewujudkan ta'awun al-birri wa taqwa. Wa ta'awun al-birri wa taqwa wa la ta'awun al-ismi wal udwan. Ta'awanu al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini akan terwujud di antaranya dengan ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Sehingga menolong manusia untuk betul-betul bisa mewujudkan al-ma'ruf dan meninggalkan ini yang mungkar. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk dalam upaya untuk mendapatkan ini kekuasaan di muka bumi. Hadiah Allah ini tegaknya kekuasaan itu dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kokohnya kekuasaan dengan diwujudkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebagaimana Allah katakan, alladzina in makannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka orang-orang yang apabila Allah teguhkan di muka bumi, Allah kuasakan di muka bumi, mereka ini orang memerintahkan salat, memerintahkan zakat, memerintahkan al yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Ini adalah apa yang disebutkan oleh ini disebutkan dalam beberapa ayat maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, kalau kewajiban ini ditinggalkan, akan membuat maksiat merajalela. Dan maksud itu sebab diturunkannya azab. Sebab diturunkannya azab. Wa kullan akhadna bidzambih. Wa kullan akhadna bidzambih. Semua yang kami azab itu kami azab dengan disebabkan karena dosa mereka lakukan. Sehingga apabila ditinggalkannya kewajiban al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, itu artinya mempercepat datangnya azab Allah atau mengundang azab Allah Ta'ala. Nabi juga mengatakan, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ayyughayyiru thumma la yughayyiru illa yusiku ayyahumullahu minhu bi'iqabin. Tidaklah di suatu kaum itu dilakukan perbuatan maksiat, sedangkan mereka mampu mengingkari tapi enggak mengingkari, sehingga mereka ini biarkan gitu saja, maka hampir-hampir Allah akan meratakan kepada mereka yakni azab. Sehingga al-amru bil ma'ruf dan nahi munkar itu ya diantaranya dalam rangka ini memperkecil kemaksiatan dan mencegah turunnya azab Allah Ta'ala. Ditinggalkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah diantara sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi pernah ingatkan, di antara sebab tidak terkabulnya doa itu adalah ketika ditinggalkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Waladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min indi thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah Ta'ala, benar-benar kalian memerintahkan yang ma'ruf atau meninggalkan yang munkar,
yang kalian Allah hampir-hampir menurunkan azab kepada kalian dari sisinya, dan kemudian kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak kabulkan ini doa tersebut. Dan Allah juga ingatkan bahwa sebab terlaknatnya umat ini karena ditinggalkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Allah katakan tentang Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Apa kata Allah dalam ayat? Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabiullah Daud dan Isa bin Maryam. Sebabnya apa? Satu, mereka itu maksiat dan melampaui batas dengan kemaksiatannya itu. Yang kedua, mereka itu la yatanahawna an munkarin fa'alu, tidak saling mengingkari kemungkaran atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian ada beberapa prinsip yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu. Yang pertama, bahwa dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu hendaknya benar-benar ditegakkan di atas ilmu. Ditegakkan di atas ilmu. Dan ini perintah umum dalam semua perkara agama kita. Yang kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man ya'budullaha bighairi ilmin ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang mereka inginkan, yang mereka targetkan. Kebodohan itu sumber malapetaka. Kebodohan itu sumber malapetaka. Singkat Ibnu Qayyim, fala raibah anal jahla asru kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhra fa natijah. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah asru kulli fasadin, sumber segala kerusakan. Dan segala malapetaka, bencana, malapetaka yang ada itu, sebabnya adalah kebodohan. Sebabnya adalah kebodohan. Ini adalah perkataan beliau tentang rusaknya atau buruknya kebodohan. Termasuk ketika seorang beramal ma'ruf munkar tanpa ilmu. Maka kewajiban pertama adalah berilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan Anda bersikap, berbuat dalam perkara Anda tidak memiliki ilmu. Sehingga orang yang mereka akan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu mesti dia berilmu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika orang mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu rukunnya 3, ilmu, kemudian al-hilm, ilmun wa hilmun wa sabrun. Ilmu, hilm, dan sabar. Orang yang akan melakukan kewajiban ini mesti berilmu. Pastikan bahwa apa yang akan Anda perintahkan itu adalah ma'ruf, betul-betul ma'ruf, seperti yang diajarkan dalam agama. Pastikan apa yang akan Anda ingkari itu betul-betul mungkar, apa yang diingkari oleh agama. Tidak boleh praduga, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh dengan sangkan-sangkan, tapi pastikan bahwa itu semuanya adalah betul-betul ilmu. Ini apa yang betul-betul telah sesuai dengan syariat. Itu betul-betul ma'ruf, itu betul mungkar. Sehingga Anda perintahkan atau Anda ingkari. Yang kedua, orang yang melakukan amar ma'ruf munkar ini, dia hendaknya betul-betul memiliki kelembutan, santun, hilm, sikap santun, tidak emosional, dan ada kelembutan di dalam dirinya. Ini prinsip yang sangat besar. Tidak berperangai kasar, tidak berperangai kasar, gerusa-gerusu. Hati-hati, penuh dengan sopan santun, dan yaitu ada kelembutan dalam diri orang yang melakukan
amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Rasulullah SAW dengan kelembutannya maka menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Dan memang Nabi katakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila sana wala yunsa'u an syai'in ila sana. Arifku, kelembutan itu tidaklah menempel pada sesuatu kecuali akan menjadi baik. Dan tidaklah tercabut di sesuatu kecuali akan menjadi buruk. Nabi, banyak orang mereka terkagum-kagum dengan Nabi karena kelembutan Rasulullah SAW. Contoh diantaranya, ketika Nabi mengingkari, yaitu seorang Badui yang mereka kencing di masjid. Ada orang Badui yang mereka tahu-tahu kemudian masuk masjid, kemudian mojok akan kencing di masjid tersebut. Para sahabat sudah gregetan ingin menghardik para ini orang tersebut. Tapi kata Nabi, da'u, biarkan dia sampai selesai. Kemudian, setelah orang ini selesai kencing, Nabi ajarkan. Masjid itu adalah ini untuk sholat, qiraatul Quran, dan tidak pantas adanya ini kotoran-kotoran. Dengan kelembutannya Nabi sampaikannya itu. Maka, sangat kagumnya orang Badui ini kepada Nabi, sampai orang Badui ini mengatakan, ini Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan seorang pun engkau rahmati selain kami. Kata Nabi, Anda sudah membatasi yang luas, menyempitkan yang luas. Ini karena terkesannya orang Badui ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda bayangkan ketika dia kencing, sedang kencang-kencangnya kencing, kemudian dihardik, itu bisa madarat, Di antaranya satu, antum seperti bayangkan orang baru nyetir 100 km per jam, tahu-tahu direm mendadak, ini bisa ini bahaya. Atau dia kemudian hentikan kencingnya bisa muncrat-muncrat ke sana kemari, najisnya pun kemudian bisa kemana-mana. Tapi ketika Nabi biarkan dia, kemudian Nabi ajari bagaimana cara menghilangkan najis, ambil satu ember air, siramkan di situ, sehingga air kencingnya ngeresep ke tanah, itu ketika lantainya pasir atau tanah, sehingga disiram begitu. Tapi kalau lantainya itu keramik, ya mungkin disiram, ya dipel, intinya dibersihkan. Di sini yang diambil adalah pelajaran bagaimana Rasulullah SAW dengan kelembutannya mengajari orang bodoh ini, mengingkari kemungkaran orang yang bodoh ini. Contoh yang kedua adalah Muawiyah bin Hakam. Kasus Muawiyah bin Hakam. Beliau adalah seorang beliau ketika sholat, kemudian sebelahnya itu atau ada yang deretannya itu yang wahing atau apa bersin. Taunya kalau bersin itu dia mengucapkan itu yarhamukallah itu. Maka yang lainnya mengingatnya, menoleh sama dia. Ketika orang-orang menoleh kepada dia, dia katakan, ngapain kalian nggak tahu saya? Kata orang-orang itu mulai memberikan isyarat. Dalam sholat itu nggak boleh ngomong-ngomong macam-macam. Baru dia paham, bahasanya dia tidak boleh ini ngomong. Setelah sholat selesai, Nabi memberikan nasihat kepada Muawiyah bin Hakam dengan nasihat yang sangat bagus. Sampai dia katakan, saya tidak melihat ada seorang guru yang sebaik ini sebelum dan sesudahnya. Saking terkagumnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kelembutan Nabi. Dan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu mesti sabar. Karena pasti dia akan mendapatkan berbagai macam rintangan-rintangan yang menyesakkan dada, yang menyulitkan dia. Maka kata Luqman kepada anaknya apa? Ya bunayya, aqimis salat. Ya bunayya. Gimana? Aqimis salah wa'mur bil ma'ruf. Aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanhanil munkar. Inna fi dzalika wasbir ala ma asabak, inna fi dzalika min asbil umur. Wahai anak, tegakkan salat, perintahkan yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar, kemudian bersabarlah. Karena ini perkara yang tertuntut, kewajiban yang tertuntut. Sabar dalam menegakkan salat, sabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar, yang pasti akan penuh dengan rintangan dan kesulitan. Membutuhkan kesabaran. Sebagaimana sirah para nabi yang menegakkan tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar,
yang penuh dengan rintangan, Nabi pun diajarkan Allah, yakni wasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Sabarlah Anda seperti sabarnya ulul asmi dari kalangan para rasul. Pekerjaan ini pasti akan berhadapan dengan berbagai macam hal yang memberatkan dia, maka membutuhkan persiapan kesabaran yang ekstra. Yang kedua, dalam beramal ma'ruf nahi munkar ini, mesti seseorang itu dia betul-betul memiliki pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Ini perlu betul-betul pertimbangan yang matang berkaitan dengan itu. Ketika seorang dia itu ingin ketika harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka di sana ada beberapa kemungkinan. Hilangnya kemungkaran dan berganti dengan yang ma'ruf. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkaran itu kadarnya turun, berkurang, walaupun tidak hilang total. Kemungkinan yang ketiga, 50-50. Kemungkarannya dengan kemungkaran boleh jadi hilang atau tidak hilang, atau bahkan lebih besar. Ini adalah majal istihad. Sisi istihad. Yang keempat, kemungkaran yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan yaitu kebaikan yang diinginkan. Kondisi pertama, kedua wajib dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kondisi yang ketiga, ini majal istihad. Tinggal dipertimbangkan kuat-kuat mana yang perlu dilakukan. Apakah melakukannya atau tidak. Yang keempat, ini dilarang melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena ketika dia lakukan, maka dia bahkan timbul kemungkaran yang lebih besar. Pertimbangan maslahat mafsadat ini ada di dalam ini pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diantaranya ketika Allah melarang kaum muslimin mencaci maki berhalanya orang-orang musyrikin. Mencaci maki itu masyru', tertuntut. Mencaci maki berhala mereka itu tertuntut. Tapi Allah larang. Kenapa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha atwam bighairi ilmin. Jangan kalian caci maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan mencaci maki Allah dengan penuh perusuhan tanpa ilmu. Mencaci maki sembahan mereka itu tertuntut. Tapi kalau dampaknya ternyata mereka nanti juga bahkan mencaci maki Allah itu madaratnya lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Maka supaya ditinggalkan yaitu caci makian kepada berhala mereka dalam rangka agar mereka tidak akan muncul caci makian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, ketika Nabi yaitu berkaitan dengan ingin membongkar Ka'bah karena tidak berdiri di atas fondasi Nabiullah Ibrahim. Bangunan Nabiullah Ibrahim. Nabi biarkan tidak dihancurkan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bijahiliyah la amartu bil bait fahudima. Seandainya kaum kamu itu tidak baru saja keluar dari masa jahiliyah, akan aku perintahkan ini Ka'bah itu untuk dihancurkan. Kemudian dibangun di atas fondasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi nggak lakukan. Kenapa? Menjaga maslahat yang lebih besar. Yaitu keislaman mereka yang baru masuk Islam itu. Jangan sampai begitu Nabi hancurkan Ka'bah, mereka kemudian protes keras karena mereka sangat mengagungkan Ka'bah, lalu mereka murtad lagi. Hal ini yang dijaga Nabi. Khawatir muncul kemungkaran yang lebih besar, maka dibiarkan Ka'bah tidak dihancurkan dalam rangka meraih maslahat yang lebih besar, yaitu terpeliharanya keislaman mereka. Kemudian contoh yang ketiga adalah berkaitan dengan sikap Nabi kepada orang munafik. Orang munafik ini nggak dibunuh Nabi. Nggak dibunuh Nabi, dibiarkan oleh Nabi. Apa yang dikhawatirkan Nabi SAW? Nabi khawatir kalau seandainya akan muncul bahwasanya perkataan Nabi membunuh sahabatnya. Ini yang dihindari oleh Nabi. Yang dihindari oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ada kesan bahwa Nabi membunuh sahabatnya. Karena
secara umum orang munafik itu kelihatan kayak sahabat Nabi, karena bergaul dengan para sahabat dengan Nabi, sehingga orang taunya sahabat Nabi. Sehingga Nabi biarkan mereka, tidak Nabi bunuh karena menghindari madarat yang besar, komentar Nabi telah membunuh para sahabatnya. Ini contoh. Ini adalah berkaitan dengan beberapa contoh yang menjadikan pertimbangan maslahat, mafsadat. Kemudian sehingga ketika seorang mengingkari kemungkaran itu, satu tadi itu, hendaklah pelaku ingkarul mungkar itu satu berilmu. Yang kedua yaitu memiliki kelembutan. Yang ketiga dia betul-betul menyiapkan kesabaran. Yang keempat tadi dia adalah betul-betul mempertimbangkan masalih dan mafasid berkaitan dengan perbuatan yang akan dia lakukan tersebut. Kemudian pastikan bahwasanya kemungkaran itu betul-betul kemungkaran yang diingkari syariat, dan ma'ruf yang Anda perintahkan betul ma'ruf yang diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang penting juga adalah berkaitan dengan ingkarul mungkar kepada ulatul umur, pemerintah, kepada penguasa. Ingkarul mungkar kepada penguasa. Ingkarul mungkar kepada penguasa, kepada sultan ini tidak boleh menggunakan kekerasan. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena ini akan sangat berbahaya. Banyak orang yang mereka melihat kezaliman para penguasa. Kemudian konsultasi kepada para ulama. Seperti Aliyah Asal-Basri, kemudian di zaman juga Imam Ahmad bin Hambal. Tapi semua ulama ini melarang mereka untuk melakukan huruf, pemberontakan. Karena akan berakibat tumpahnya darah, kaum muslimin. Mengingkari kemungkaran penguasa itu dengan cara tersembunyi. Nabi katakan bagaimana? Man arada yang sahali sultanin bi amrin fala yubtilahu ala niyatan. Walakin liyakhud biyadih fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadak wa illa kana qad adalladhi alaihi lah. Barang siapa hendak mengingkari kemungkaran kepada penguasa, kepada sultan, jangan lakukan dengan terang-terangan. Tapi ambil tangannya, berdoa kepada dia 4 mata. Kalau nasihat Anda diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, Anda telah melakukan beban, Anda telah melakukan kewajiban menasihati penguasa. Sehingga tidak boleh lakukan dengan terang-terangan. Usama pernah diprotes. Kenapa kamu tidak menasihati Utsman? Tidak menasihati Utsman. Kata Usama, atarona anni la ukallimu illa usammi'ukum. Apakah kalian melihat aku tidak bicara dengan Utsman kecuali aku perdengarkan kepada kalian? Apakah kalian berpandangan setiap aku menasihati Utsman harus lapor kepada kalian? Aku sampaikan kepada kalian. Usama sangat faham bagaimana cara menasihati penguasa itu. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang ceroboh dalam masalah al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ini. Dan hendaknya para pelaku amar ma'ruf nahi munkar, dia betul-betul memperhatikan tindakannya. Jangan sampai dia masuk di dalam ayat-ayat Allah yang mencela kepada para pelaku perintah al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tapi kemudian mereka tidak melakukannya. Atamuruna an-nasa bibirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian perintahkan manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, dan kepada adalah kalian membaca kitab Allah? Apakah kalian tidak berakal? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah. Ini Anda mengatakan apa yang tidak Anda lakukan. Dan juga
Allah pun katakan tentang para Nabiullah alaihi salatu wassalam, "Wa ma uritu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Aku tidak akan menyelisih apa yang aku perintahkan kepada itu kalian. Ini beberapa prinsip yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingatkan berkaitan dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan di antara yang penting juga bahwasanya ketika para ulama mengingkari kesesatan para penyeru kesesatan, mengoreksi kekeliruan kaum muslimin yang mereka tokoh-tokohkan itu, ini bukan kebencian kepada para tokoh tersebut. Bahkan ini merupakan bagian pada amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu betul-betul menyehatkan dari dalam. Sehingga bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar itu membiarkan, atau bukan berarti wala itu membiarkan muslimin terjebak dalam kesalahan. Dibiarkan. Tetapi termasuk tugas menasihati muslimin adalah mewujudkan, memerintahkan yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar, termasuk mengingkari kesesatan para tokoh yang menyebarkan kesesatan. Demikian salah singkat apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa kalimat yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita akhiri, ada pertanyaan? Ada Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan merahmati Ustadz beserta tim dakwahnya dan seluruh muslimin dimanapun berada. Amin. Mohon izin bertanya Ustadz tentang hadis malaikat yang mendoakan seseorang yang bersedekah, yakni berilah ganti orang yang berinfak, berilah kehancuran untuk orang yang kikir. Pertanyaannya Ustadz, apakah sedekah atau infak yang dimaksud dalam hadis tersebut hanya berupa uang saja? Syukron Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara umum adalah infak adalah dalam bentuk yakni uang. Tapi secara luas infak ini adalah meliputi semuanya. Sedekah meliputi semuanya. Sehingga Nabi pun katakan yakni tabasmu kali akhika sedekah. Senyum Anda kepada saudara Anda adalah sedekah. Semua kebaikan yang kita lakukan sedekah. Sehingga termasuk yakni salat yang kita lakukan, sedekah itu untuk semua sendi-sendi dalam dalam tubuh kita ini. Dengan salat duha diantaranya sedekahnya persendian yang ada dalam tubuh kita ini. Hadis yang tadi disebutkan berkaitan dengan masalah ini sedekah harta, tetapi pembicaraan sedekah secara umum adalah sedekah semua apa yang bisa disedekahkan. Ada orang mereka bersedekah dengan sikap pemaafnya, mengampuni kesalahan orang, bersedekah dengan kepemimpinannya, dia memudahkan rakyat, memudahkan yakni orang-orang dalam ketika dia masih memegang jabatan, sehingga dimudahkan manusia dengan urusannya, bersedekah dengan ilmunya, bersedekah dengan tenaganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, kalau kita dibilang penjilat, pengecut di saat melarang demonstrasi, itu bagaimana Ustadz? Ya, biarlah anjing menggonggong karena kebodohannya. Yang penting Anda tegak di atas ilmu, prinsip ilmu, karena Anda yang penting ada orang itu beramal dengan ilmu. Mau dibilang majnun, mau dibilang ya ini pendusta, mau dibilang pengecut, mau dibilang penjilat, maka silahkan semua ungkapan dikeluarkan. Yang penting setiap orang beramal itu tegak di atas ilmu. Prinsipnya adalah seperti itu. Adapun gelar-gelar boleh jadi akan digelari dengan gelar-gelar yang sangat buruk. Nabi pun tidak pernah lepas daripada gelar-gelar yang buruk yang menimpa kepada Rasulullah SAW, pemecah belah umat, kemudian penyihir dan semisalnya. Padahal Nabi sangat jauh dari itu semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bolehkah kita mengucapkan selamat hari raya seperti Imlek yang artinya selamat dan semoga sejahtera, Ustadz? Ya, haram, tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu untuk hari raya orang-orang musyrik atau kafir. Karena bagaimana Anda mengucapkan selamat atas kesyirikan yang mereka lakukan, selamat atas kekafiran yang mereka lakukan. Tidak ada keselamatan dalam kekafiran dan kesyirikan. Yang ada adalah Anda dakwai dan Anda bagaimana membimbing mereka untuk yaitu berjalan di atas shiratal mustaqim. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya.
Insya Allah ini dua pertanyaan yang sejalan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, sahkah sholat kita apabila tidak paham artinya? Dan pertanyaan selanjutnya, makhrajnya tidak betul Ustadz. Apakah diwajibkan untuk mengerti artinya? Ya, adapun sholat tidak mengerti artinya itu sah-sah saja. Yang penting rukun-rukunnya telah dia tunaikan, rukun sholatnya itu. Tetapi sholatnya menjadi tidak sempurna. Karena tuntutan khusyuk itu diantaranya adalah Anda faham tentang bacaan yang Anda baca. Adapun tidak faham, banyak sekali yang tidak faham. Tidak berkaitan dengan tidak sholat, sah tidaknya sholat. Sah tidaknya sholat itu berkaitan dengan dipenuhinya rukun-rukun ini sholat. Tidak faham itu mengurangi kesempurnaan sholat karena dengan tidak faham menjadikan dia tidak khusyuk atau sulit untuk khusyuk karena nggak faham apa yang dia baca tersebut. Sehingga kurang menghayati tentang ini sholatnya. Demikian juga berkaitan dengan ya ini ketidakbenaran masalah makhraj bacaan. Berapa banyak orang yang orang yang ajam yang mereka itu susah untuk menyesuaikan dengan bacaan yang benar semampunya. Tetapi yang penting ada usaha untuk bagaimana meluruskan menuju kepada yang benar. Kalau dia ada kesalahan makhraj kemudian batal salatnya, ya berapa juta manusia yang batal salatnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di mana-mana. Yang ditanyakan, yang pertama, Ustadz, apakah ini pertanda dekatnya hari kiamat atau ada hubungannya dengan banyak kemungkaran, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun zaman kita telah masuk pada akhir zaman itu sesuatu yang pasti. Sebagaimana Nabi sampaikan, bahkan akhir zaman itu dekatnya kiamat telah diawali dengan kenabian Rasulullah SAW. Alamat dekatnya kiamat satu diantaranya adalah kenabian Rasulullah SAW. Yang alamatu sa'ah itu ada yang alamat kubra, ada yang alamat sughra. Alamat yang besar ada alamat yang kecil. Yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Yang pasti, penjelasan Allah Ta'ala banyaknya bencana-bencana itu berkaitan dengan perbuatan manusia. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Ma asabakum min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali dari hasil perbuatan manusia, disebabkan perbuatan manusia. Bima kasabat aydikum. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsirin, masih banyak yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Masih banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya setiap perbuatan kemungkaran itu lalu didatangkan azab oleh Allah Ta'ala, kontan, kata Allah, la yu'akhidullahu bima kasabu ma taraka ala dhariya min dabah. Seandainya Allah mengadab setiap perbuatan mereka lakukan, tidak akan tersisa makhluk di muka bumi. Tidak akan tersisa. Dan Allah katakan, fakulan akhutana bidampi. Dan semua bencana, musibah, azab yang ditimpakan itu disebabkan dengan dosa-dosa mereka. Kita pun diajarkan dalam sejarah bagaimana iblis diusir dari jannah, kemudian Adam diturunkan dari jannah, kemudian kaumnya Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir, kaum Nabi Lut diangkat buminya, kemudian dibinasakan Allah dengan hujan batu, kemudian dikirimkannya gempa, angin yang bertiup 8 hari 7 malam, kemudian kaum Ad, kaum Samud, kemudian Fir'aun ditenggelamkan, Qarun dikubur di bumi, perut bumi. Ini semuanya karena dosa mereka lakukan. Bagi seorang mukmin, maka bencana-bencana itu adalah musibah yang bisa menggugurkan dosa, yang bisa menjadikan dia ahlul jannah apabila dia mensabari tentang segala musibah yang dia dapatkan tersebut. Sehingga secara takdir kita meyakini itu semuanya takdir Allah, tidak ada semua yang menimpa, semua yang terjadi kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Ma asabakum min musibatin illa biidnillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali semuanya dengan izin Allah, yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
secara kacamata syariat, maka kita harus melihat bencana-bencana itu dampak dari perbuatan dosa yang akan manusia. Sehingga Allah inginkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam shawab. Baik Ustadz, insya Allah pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apa hukumnya meluruskan rambut Ustadz, baik yang permanen maupun tidak? Apakah hal tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah? Syukron Ustadz. Wallahu ta'ala alam shawab, itu bisa dijawab nanti pada pembahasan fikih, atau bisa nanti cari dulu jawabannya. Wallahu ta'ala alam shawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita cukup sekian, mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.